Di awal film, kita diperkenalkan dua orang anggota DIA yang bernama Tony dan Juan. Saat ini, mereka berdua dan para anggota polisi lainnya sedang bergegas pergi untuk menggerebek sebuah lokasi penjualan dan produksi narkoboy. Dalam perjalanan, Juan memberitahu Tony kalau ia saat ini sedang bahagia, sebab istrinya sedang mengandung dan sebentar lagi akan melahirkan. Tony yang mendengarnya juga merasa senang karena sahabatnya akan menjadi seorang ayah. Sesampainya di lokasi, Tony meminta Juan untuk menunggu saja di mobil, sementara dirinya akan melakukan penggerebekan bersama anak buahnya. Mereka pun berhasil meringkus orang-orang yang ada di sana dan akan segera dibawa ke kantor polisi. Setelah itu, Tony dan sebagian anak buahnya menyisir setiap ruangan. Dan benar saja, Tony menemukan si pengedar tengah bertransaksi dengan seorang perempuan. Di sana juga mereka bertemu dengan seorang bodyguard yang nampak santuy meskipun ia akan ditangkap. Saat Tony menggiring mereka turun, tiba-tiba si bodyguard merebut senjata polisi sehingga terjadilah baku tembak. Sementara di luar gedung, Juan dihubungi oleh istrinya yang minta dibelikan nasi padang setelah pulang kerja. Ketika sedang asik teleponan, Juan dikagetkan dengan si bodyguard yang mau kabur. Tapi sialnya, bodyguard itu memberondong Juan sampai tewas. Tony yang melihat Juan sudah tak bernyawa tentu merasa sangat sedih bercampur marah karena harus kehilangan sahabatnya. Scene beralih ke seorang kakek bernama Nick. Ia sedang santai berjemur di atas kapal yang ia jadikan sebagai tempat tinggalnya. Tak lama datang temannya yang bekerja di pemerintahan menemui Nick. Di sini temannya memberitahu kalau pemerintah ingin bekerja sama lagi dengan Nick untuk menjalankan sebuah misi. Diketahui Nick adalah seorang mantan pembunuh bayaran yang bekerja sama dengan pemerintahan. Awalnya Nick menolak pekerjaan itu karena ia sudah lama pensiun dan ingin menikmati hari tuanya. Tapi setelah dibujuk dan bayarannya sangat fantastis, akhirnya kakek Nick mau menerima misi tersebut. Temannya menjelaskan kalau misi ini adalah menghabisi sebuah kelompok yang akan menjatuhkan ekonomi Amerika. Di kantor polisi, Tony terlihat murung dan masih bersedih atas kematian sahabatnya yaitu Juan. Dia merasa bersalah karena menyuruh Juan menunggu di mobil hingga kehilangan nyawanya. Mengetahui Tony lagi depresi, atasannya pun menyarankan supaya Tony mengambil cuti untuk menenangkan diri dan beristirahat. Tapi Tony menolaknya karena ia merasa baik-baik saja dan ia masih ingin bertugas. Setelah itu, istri Juan datang dan langsung menumpahkan kesedihannya kepada Tony. Ia juga meminta Tony agar segera menangkap dan mengadili orang yang membunuh suaminya. Tony pun mencoba menenangkannya dan berjanji akan menemukan pelakunya. Kemudian, Tony dan atasannya menginterogasi si pengedar yang sebelumnya mereka tangkap. Atasan menanyai si pengedar siapa orang yang memasok barang haram. Si pengedar menerangkan kalau bosnya bukan hanya menjadi pemasok biasa, tapi memiliki sebuah rencana besar. Hal ini membuat Tony penasaran. Ia mencoba bertanya apa yang direncanakan oleh bosnya. Si pengedar akan memberitahu informasi tersebut asalkan dirinya diberi keringanan hukuman dan diizinkan 1 hari menginap di hotel. Merasa informasi itu sangat penting, atasan Tony pun setuju. Keesokan harinya, kakek Nick terlihat sedang mempersiapkan segala perlengkapan misinya, mulai dari persenjataan sampai mengganti plat nomor mobil. Setelah mengetahui informasi tentang keberadaan targetnya, ia pun bergegas ke lokasi. Sesampainya di sana, Nick menyempatkan untuk membeli es kelapa muda, sambil mengawasi sebuah hotel di mana targetnya berada. Si anda crudito le puedo ofrecer un... ¿Qué es un copa loco? Kemudian Nick bergegas ke atas gedung di seberang hotel dengan membawa peralatan golf. Ternyata di dalam tas golf itu, kakek Nick sudah menyiapkan senjata sniper yang akan ia gunakan untuk menghabisi targetnya. Tapi saat membidik, Nick melihat si pengedar yang tengah bersantai di sebuah hotel. Tak lama kemudian, Tony dan anak buahnya mendatangi hotel itu untuk menjemput si pengedar. Tony menyuruh si pengedar segera memakai bajunya karena sekarang ia akan dibawa ke kantor polisi. Ketika Tony membawa si pengedar untuk masuk kendaraan dan tiba-tiba
Tony pun segera berlari ke apartemen seberang jalan untuk menemukan si penembak. Di sini, Tony sempat berpapasan dengan kakek Nick yang baru saja turun. Tapi semua orang tidak akan menyangka kalau si sniper itu adalah kakek Nick. Esok harinya, atasan Tony mengabarkan jika intelijennya mencurigai sekelompok orang yang diduga sebagai bos si pengedar. Tony pun diperintahkan atasannya untuk mengawasi kelompok tersebut. Singkat cerita, Tony bersama anak buahnya sedang mengawasi kelompok itu dengan meretas kamera CCTV. Tapi sayangnya mereka tidak bisa mendengar percakapan apapun karena kamera CCTV yang mereka retas tidak mengeluarkan suara. Akhirnya, Tony memutuskan masuk ke tempat itu dengan menyamar sebagai pembeli. Sesampainya di tempat tersebut, rupanya Tony hanya dipersilakan duduk di luar karena yang ada di dalam ruang VIP hanya untuk pelanggan spesial saja. Di sana, Tony melihat seorang chef wanita yang bernama Mina. Dia akan keluar untuk membeli bahan makanan. Tony bergegas mengikutinya dengan harapan Mina bisa membantunya. Saat di luar, Tony menghampiri Mina dan mengajaknya berkenalan. Awalnya Mina menolak karena dia mengira kalau Tony hanya lelaki hidung belang. Tapi setelah Tony menunjukkan kalau dirinya seorang anggota DIA, akhirnya Mina mau diajak berbincang. Tanpa basa-basi, Tony meminta Mina agar mau membantunya menaruh alat perekam di ruangan VIP. Mendengar itu, Mina menolak melakukan hal tersebut karena jika sampai ketahuan maka ia pasti akan kehilangan pekerjaannya. Namun setelah dibujuk rayu oleh Tony, akhirnya Mina bersedia membantunya. Setelah itu, Tony kembali mendatangi anak buahnya yang sedang standby mengawasi kamera CCTV. Malam harinya, terlihat Mina menaruh alat perekam dari Tony di ruangan VIP. Sementara di luar, kakek Nick juga rupanya sedang mengawasi tempat tersebut untuk melakukan misinya. Tanpa menunggu lama, kakek Nick memakai penutup kepala dan menyusup ke dalam melalui jalan darurat. Di waktu yang sama, terlihat beberapa orang masuk ke ruangan VIP dan akan melakukan pembicaraan. Tapi ketika sedang diawasi, orang-orang itu malah pindah tempat sehingga Tony tidak bisa mendengar apa yang mereka bahas. Akhirnya kita diperkenalkan dengan seorang bos dari jaringan narkoba yang bernama Rana. Hanya sebagai pemasok barang haram, ternyata Raffi ini berniat menjatuhkan ekonomi Amerika. Maka dari itu, Raffi sampai bekerja sama dengan seorang ilmuwan untuk menciptakan sebuah alat canggih. Ilmuwan menunjukkan kepada Raffi kalau alat canggih buatannya bisa memadamkan listrik satu kota hanya dengan sebuah ponsel. Di tengah pembicaraan, tiba-tiba kakek Nick datang menyerang mereka. Dalam serangan ini, kakek Nick berhasil menghabisi beberapa pengawal Raffi. Namun sayangnya, Raffi dan si ilmuwan berhasil kabur. Mengetahui keributan itu, Tony langsung datang ke sana. Tapi ternyata baku tembak itu sudah selesai dan tak ada siapa-siapa. Setelah kejadian semalam membuat Raffi cukup panik. Dia menyuruh si ilmuwan itu untuk segera menyelesaikan alat canggih tersebut karena alat yang mereka pakai sebelumnya masih dalam tahap percobaan. Si ilmuwan bersedia menyelesaikan alat canggihnya asalkan Raffi mau membayar 50 juta dolar. Tanpa pikir panjang, Raffi pun akhirnya setuju. Malam harinya, Tony menghadiri acara pesta yang diadakan saudaranya Raffi dengan tujuan untuk mencari tahu keberadaan Raffi. Bahkan, Tony tak segan-segan bertanya kepada saudaranya Raffi di manakah Raffi saat ini. Tapi saudaranya itu menjawab kalau ia tidak mengetahuinya. Di sisi lain, ternyata Raffi tengah mengawasi acara pesta bersama si bodyguard yang telah membunuh Juan. Si bodyguard memberitahu kalau Tony merupakan seorang anggota DIA yang pernah memburu mereka. Mendengar itu, Raffi langsung menyuruh si bodyguard untuk menangkap Tony. Di acara pesta itu, Tony bertemu Mina yang menjadi chef di sana. Tapi tanpa diduga, Tony melihat kakek Nick yang juga menghadiri acara pesta. Saat Tony menyamakan foto yang ada di HP-nya, dengan cepat kakek Nick sudah pergi. Tony pun mengajak Mina untuk mengejar kakek Nick. Tapi dalam kejar-kejaran itu, kakek Nick berhasil mengecoh Tony sehingga dirinya bisa kabur. Pagi harinya, Tony yang sudah mengetahui ciri-ciri mobil kakek Nick, dia pun mencari lagi di lokasi ia kehilangan jejak.
Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Tony melihat mobil kakek Nick melintas di hadapannya. Tony pun segera mengejarnya dan meminta kakek Nick berhenti. Tony menyuruh kakek Nick untuk menunjukkan identitasnya. Di sini Tony sangat terkejut karena ternyata Nick adalah ayah kandungnya yang dulu pergi meninggalkan Tony ketika dia masih bocil. Setelah identitasnya terungkap, kakek Nick membawa Tony ke kapalnya yang ada di dermaga. Tony bertanya kenapa setelah kematian sang ibu, ayahnya tega meninggalkannya. Kakek Nick memberitahu kalau sebenarnya dirinya adalah seorang pembunuh bayaran untuk pemerintahan. Setelah ibu Tony dibunuh oleh musuhnya, Nick memutuskan untuk meninggalkan Tony, sebab ia sangat khawatir dengan keselamatan putranya. Mendengar penjelasan itu, Tony pun akhirnya bisa mengerti dengan keputusan ayahnya. Kakek Nick lalu memberitahu kalau misi mereka adalah memburu target yang sama, yaitu menghabisi kelompok Raffi. Karena sudah larut malam, Tony pun memutuskan untuk pergi. Saat di luar, kakek Nick memberi sebuah HP agar Tony bisa menghubunginya. Tapi saat Tony akan masuk ke dalam mobil dan tiba-tiba, rupanya Tony diringkus oleh si bodyguard bersama anak buah Raffi. Karena kalah jumlah, kakek Nick tidak bisa menyelamatkan Tony. Sin beralih ke Raffi yang menemui si ilmuwan untuk menanyakan kapan selesainya alat ini. Si ilmuwan menjawab jika alat ini selesai dalam waktu 24 jam lagi. Tak lama kemudian si bodyguard datang dengan membawa Tony. Di sini Raffi bertanya kepada Tony, siapakah si penembak jitu yang selama ini menghabisi anak buahnya. Dengan santainya Tony memberitahu kalau yang hanya bisa melakukan itu adalah seorang pembunuh bayaran, yaitu ayahnya. Mendengar itu membuat Raffi nampak kesal. Dia pun menyuruh anak buahnya untuk menghajar Tony. Di sisi lain, kakek Nick dengan mudahnya bisa mengetahui keberadaan Tony karena sebelumnya HP yang diberikan kepada Tony telah dipasangi GPS. Dia pun segera pergi menuju ke lokasi tempat Tony ditawan. Beberapa saat kemudian, kakek Nick telah tiba di lokasi. Sebelum beraksi, kakek Nick memadamkan listrik dan inilah yang terjadi. Walaupun hanya sendirian, kakek Nick mampu menghabisi beberapa anak buah Raffi dan berhasil menyelamatkan Tony. Tapi sayangnya Raffi dan si bodyguardnya masih bisa kabur. Kemudian kakek Nick membawa Tony ke kapalnya untuk beristirahat dan mengobati lukanya. Setelah terjadinya baku tembak, para polisi bersama atasannya Tony datang ke TKP. Namun mereka hanya menemukan anak buah Raffi yang telah tewas. Di sana juga, atasan Tony berhasil menemukan alat canggih yang akan dipakai Raffi. Sementara Tony yang lagi santai dengan kakek Nick, tiba-tiba Mina menelponnya. Ternyata Mina sekarang tengah disandra oleh si bodyguard. Dia menyuruh Tony agar segera mendatanginya karena jika tidak, ia akan menghabisi Mina. Mendengar itu membuat Tony panik dan ia pun bergegas pergi. Tapi kakek Nick mengingatkan agar Tony jangan gegabah dan ia akan membantu Tony untuk menyelamatkan Mina. Setibanya di sana, Tony menemui si bodyguard yang sedang menyandra Mina. Tapi si bodyguard menyuruh Tony agar kakek Nick juga datang menemuinya. Namun ia tidak menyadari kalau kakek Nick tengah mengincarnya. Setelah berhasil melumpuhkan si bodyguard, kakek Nick menanyakan keberadaan Raffi. Akhirnya si bodyguard mau mengantar mereka ke rumah Raffi. Tapi dengan syarat ia diberi uang $1 juta. Sin beralih di kediaman Raffi. Di sana juga ada si ilmuwan yang meminta Raffi untuk membayar uang muka karena ia sedang butuh uang untuk membayar cicilan rumah. Namun Raffi tidak mau membayarnya karena alat tersebut telah disita oleh polisi. Lalu dengan kejamnya Raffi menghabisi si ilmuwan. Tak lama kemudian si bodyguard datang bersama kakek Nick sambil menodongkan senjata. Mereka juga membawa sekantong mayat yang ternyata berisi Tony yang sedang pura-pura mati. Saat kantong mayat itu dibuka, Tony langsung menodongkan senjata sehingga ketegangan pun terjadi. Rikat mengatakan kalau ia terpaksa berkhianat karena Raffi orangnya sangat pelit. Ketika anak buah Raffi mencoba menyerang dengan sigap, Tony dan ayahnya langsung menghabisi mereka semua.
Di momen ini, Raffi memohon kepada kakek Nick agar tidak menghabisinya. Dan yang terjadi, akhirnya kakek Nick berhasil menyelesaikan misinya menghentikan rencana Raffi. Setelah semuanya selesai, si bodyguard menagih uang $1 juta yang telah mereka sepakati. Kakek Nick mengatakan jika kau ingin uang, jangan hanya minta sedekah, tapi carilah pekerjaan. Beberapa saat kemudian, para polisi termasuk atasannya Tony datang ke rumah Raffi. Mereka juga menemukan kantong mayat yang ternyata di dalamnya ada si bodyguard. Beberapa tahun kemudian, terlihat Tony mengunjungi ayahnya dan berkumpul di dermaga. Ternyata Tony sudah menikahi Mina dan dikaruniai seorang anak. Begitu juga dengan kakek Nick yang telah memiliki istri muda. Kakek Nick mengatakan kalau dia mempunyai uang yang sangat banyak. Oleh karena itu, ia mengajak mereka untuk tinggal di rumah yang lebih nyaman dan mewah. Tak lama, kakek Nick dihubungi temannya yang bekerja untuk pemerintahan. Dia mengajak kakek Nick dan Tony untuk menyelesaikan sebuah misi dengan bayaran yang jauh lebih besar. Dan film pun selesai.